Selamat malam kawan-kawan. Ya, kembali lagi. Hari ini kita mau ngomongin tentang tentang sebuah langkah, tentang sebuah perjuangan, tentang sebuah visi, tentang sebuah misi diri. Jadi terkadang kita hidup itu dihadapkan oleh suatu masalah, suatu tantangan yang harus kita hadapi, harus kita lewati. Terkadang masalah itu tidak perlu penyelesaian. Terkadang masalah itu ya dibiarkan aja begitu saja berlalu, ya sudah, berlalu saja. Jadi kadang pikiran itu bisa hidup di masa lalu atau di masa depan. Nah, sebagai orang yang sehat, kita harus mendisiplinkan pikiran supaya pikiran itu bisa berada di masa kini gitu. Jadi jangan sampai pikiran kita berada di masa lalu atau bahkan pikiran kita berada di masa depan. Jadi kita harus mendisiplinkan pikiran untuk berada di masa kini. Apa yang perlu kita kerjakan di masa kini. Jadi terkadang orang depresi, orang merasa takut, orang merasa resah, orang merasa gelisah karena pikirannya berada di masa lalu. Jadi kejadian-kejadian atau momen-momen yang sudah berlalu dipikirkan. Atau pikirannya berada di masa depan. Waktu di mana belum tentu kita akan berada di masa depan, masih di depan. Jadi kita harus disiplin terhadap pikiran, harus mendisiplinkan pikiran berada di masa kini. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam beberapa jurnal yang saya baca, tentunya jurnal psikologi, neuroscience, mengatakan bahwa 10% itu adalah pikiran sadar dan 90% sisanya adalah pikiran tidak sadar. Itu dibentuk dari bahkan dari sejak kita lahir. Bahkan dibentuk sejak kita masih berada di dalam kandungan ibu. Jadi penting, saya pernah membaca sebuah, Ibnu Sina mengatakan bahwasanya mendidik anak waktunya adalah bukan ketika anak itu lahir, tapi 25 tahun sebelum anak itu lahir. Artinya sedari kita muda itu kita sudah membiasakan diri kita untuk berbuat baik, agar percaya enggak percaya genetika kita akan kita turunkan ke dalam anak-anak kita nanti. Jadi gen itu merupakan isinya berupa ibaratnya data daripada kebiasaan baik kita. Jadi sebagai calon orang tua atau sebagai orang tua, kita harus sadari itu, bahwa karena 90% pikiran yaitu ketidaksadaran yang di dalamnya terdapat genetika, kebiasaan orang tua kita yang dulu-dulu, kemudian golden age 5 tahun pertama anak itu lahir, kemudian lingkungan sosial anak itu tumbuh berkembang, cara parenting, nah itu menentukan 90% dari ketidaksadaran manusia. Jadi harus ada peran penting dari semua peran, termasuk orang tua, lingkungan, sekolah, agar 90% ini yang masing-masing dari kita tidak sadari itu, berupa pikiran ketidaksadaran itu, harus sama-sama dibentuk dari jauh-jauh hari. Nah, kemudian biasakanlah hidup sesuai dengan nilai dan
norma yang baik. Jadi biasakan untuk itu, jangan membiasakan perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi ya sesuai ajaran agama, yang ke gereja ya ke gereja, mengikuti khotbah, yang Islam ya mengikuti sholat berjamaah, mengikuti khotbah Jumat, pengajian-pengajian seperti itu. Karena suka tidak suka, kita ini makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah yang harus selalu terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kita lepas gitu. Ya, begitu. Ini agak kemana-mana, tapi intinya hidup itu adalah sebuah pilihan. Kita mau milih jalan mana. Jadi sebetulnya orang mau jadi apapun itu ya, yang pertama jangan bodoh. Jangan bodoh. Kita haus akan ilmu pengetahuan. Yang kedua jangan arogan. Kalau orang arogan itu biasanya sulit untuk menerima kebenaran, menerima ilmu pengetahuan. Yang ketiga jangan pemalas. Yang pertama jangan bodoh, jangan sampai bodoh. Yang kedua jangan arogan. Arogan itu orang yang tidak mau menerima masukan. Yang ketiga jangan malas. Kalau kita pintar, kemudian kita tawadu, dan kita bekerja keras, maka kaya itu pasti, ilmu, kepintaran itu pasti. Yang ketiga, kekuasaan itu pasti akan ada di tangan kita. Yang penting yang pertama, jangan sampai malas, artinya kita harus bekerja keras, tekun, konsisten. Yang kedua, jangan arogan. Artinya kita harus tawadu, tawakal terhadap ilmu pengetahuan, terhadap harta. Yang ketiga, jangan sampai kita bodoh. Jangan sampai, kita harus pintar. Karena ketiga hal itu bisa membuat kita jadi orang kaya yang pertama, yang kedua jadi orang berilmu, yang ketiga orang yang punya kekuasaan tentunya. Gitu. Jadi itu. Terus apa lagi saya mau ngomong ya? Ya pokoknya intinya kita harus membangun manusia-manusia unggul. Manusia-manusia yang dibentuk dari orang tua yang baik, pendidikan yang baik. Karena pendidikan yang baik, maka terbentuklah manusia-manusia unggul. Pendidikan yang bukan mempersiapkan manusia-manusia menjadi pekerja, tapi pendidikan yang menemukan potensi dari setiap manusia. Jadi manusia itu bukan dijadikan seperti halnya capital, sumber daya, resource, bukan. Manusia itu adalah makhluk yang unik, makhluk yang punya potensi. Nah, pendidikan itu adalah fungsinya adalah menemukan potensi dari setiap manusia yang ada di dalam diri manusia. Potensi itu harus ditumbuh kembangkan secara spesifik agar menjadi manusia yang terbaik di bidangnya. Begitu. Jadi peran orang tua, pendidikan, kemudian pemerintahan, lingkungan sekitar itu sangat penting untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi anak-anak kita, manusia-manusia unggul untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga dengan saya cerita begini, meskipun tidak struktur, tapi mudah-mudahan ini bisa membuka jalan pikiran kita supaya kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak yang terbaik, bisa menyekolahkan anak-anak kita, bisa menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anak kita,
kita sebagai anak juga mudah-mudahan dengan melihat video ini kita bisa meningkatkan potensi-potensi kita, meningkatkan mimpi-mimpi kita untuk mencapai, manusia-manusia yang terbaik di masyarakat, yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Bagi pemerintah mungkin harus segera mungkin menciptakan kurikulum yang memang relevan untuk menemukan potensi-potensi anak-anak didik supaya menjadi manusia-manusia yang unggul, ya begitu. Mungkin itu kawan-kawan, kita nanti lanjut dengan topik yang seru. Mudah-mudahan ini bisa menyumbangkan buah pikir saya hari ini, bisa membuka pikiran kita lah sama-sama dan mengawali langkah perjuangan kita semuanya untuk Indonesia yang lebih baik lagi.